Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ola Rizky dengan NIM 123703010. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi di website Wakwi untuk IoT pada ESP32 dan juga MQTT. Mungkin kita langsung aja ke kodenya karena kita sudah membuat simulasinya pada website Wakwi. Nah, di sini kita sudah masuk website Wakwi-nya untuk melakukan simulasi Internet of Things. Berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya kan kita sering menggunakan Tinkercad. Sementara di sini kita menggunakan Wakwi. Nah, untuk perbedaannya sendiri, Wakwi itu bukan khusus ya, tapi kebanyakan itu untuk simulasi menggunakan Arduino. Dan biasanya yang simulasinya Internet of Things itu menggunakan website Wakwi dibandingkan dengan Tinkercad. Website Wakwi itu lebih kompatibel, lebih bisa diandalkan gitu dibandingkan Tinkercad. Nah, di sini sudah ada sensor suhu dan kelembaban menggunakan DHT22 dan juga LED dengan resistor 220 ohm. Dan juga tentu saja menggunakan ESP32. Nah, bisa kita lihat sendiri. Ini VCC dari DHT22-nya itu kita sambungkan ke 3V3 dari SP3. Kemudian pin datanya atau SDA dari DHT22 kita sambungkan dengan pin 15 di ESP32. Sebenarnya mau dimanapun, di pin manapun. Nanti di kodenya bisa disesuaikan gitu. Kemudian ini ground tentu saja terhubung dengan ground, dan juga ini LED warna pink terhubung dengan pin 2 atau bukan pin 2, TGPIO 2 dari ESP32. Ini juga sebenarnya bebas, bisa kita atur. Nah, untuk di kodenya sendiri mengenai pin-pin tersebut bisa dilihat ini sudah saya tandai dengan konfigurasi pin, hashtag define, LED pin 2, terus DHT pin 15, DHT type-nya DHT22. Itu bisa sama kita diatur. Seperti itu. Yang pertama kita harus menggunakan atau menginclude pustaka yang akan kita gunakan pada kode program MQTT ini. Pertama, ini kan tapi sistemnya itu sistem sensor suhu dan kelembaban. Cuma topik utamanya kita supaya kita bisa menjalankan MQTT. Sebenarnya apa itu MQTT? MQTT itu Message Queuing Telemetry Transport, atau protokol komunikasi ringan yang dirancang untuk mengirim pesan, biasanya antar perangkat secara efisien gitu, terutama dalam sistem IoT. Mungkin di praktikum udah pernah dilakukan mengenai sistem ini, terutama dihubungkan dengan kayak website Blink. Nah, nanti tuh di websitenya itu bisa kita lihat gitu secara real time berapa datanya, berapa suhu kelembabannya, seperti itu. Secara simpelnya itu MQTT itu kayak kurir gitu. Jadi kayak pengirim alat atau sensor yang mengirim data itu disebut publisher, kemudian penerimanya itu disebut subscriber. Kayak dari sensor DHT22 dari ESP sistem rangkaian disebut publisher, terus kemudian penerima alat atau yang ingin menerima datanya itu disebut subscriber biasanya, seperti itu. Terus kurirnya itu disebut broker. Nah, gitu. Biasanya komponen utamanya itu broker, publisher, subscriber, terus ada topiknya juga. Secara singkat tuh cara kerja MQTT itu biasanya misalnya ESP32 mengirim data suhu ke topik, suhu atau ruang gitu ke publisher, terus nanti aplikasi HP atau apapun, misal bisa website dan sebagainya, itu disebutnya subscriber. Sementara broker MQTT-nya akan mengirim pesan ke aplikasi HP begitu data dari ESP32-nya masuk gitu.
Maaf ya berisik. Kemudian langsung aja kita ke kodenya, balik lagi. Di sini kan kita harus menginclude beberapa library. Jangan lupa kalau misalnya kita masuk website Walkwi menggunakan Walkwi, kita harus add new library, terus apa aja sih library yang dibutuhin itu harus ditambahkan gitu. Ini kita menggunakan tiga aja. DHT ini, kemudian WiFi dan subclient. Ini juga bisa. Gitu. Kemudian ini ada DHT ya untuk memang mungkin apa ya maksudnya, kayak memanggil dari sini, dari yang sebelumnya. Terus kita langsung ke konfigurasi data WiFi karena kita menggunakan internet ya. Nah, kenapa di sini menggunakan Walkwi Stripquest? Ini tuh ini kan website simulasi. Di simulasi ini tuh kita tidak menggunakan WiFi kita secara langsung, tetapi menggunakan WiFi yang sudah disediakan sama website Walkwi-nya. Nah, passwordnya itu gak ada ya. Terus kalau misalkan kita menggunakan WiFi kita pribadi, nanti misalkan secara nyata tidak berdasarkan simulasi, ini bisa kita atur dengan WiFi yang kita pakai terhubung dengan laptop atau ya terhubung dengan laptop dan passwordnya itu apa gitu, disesuaikan. Kemudian ini untuk konfigurasi dari MQTT-nya. Ya, gitu. Itu untuk mengatur MQTT brokernya public gitu secara Hive MQ dan topik untuk publish dan subscribe-nya. Ini yang DHT Putri dan juga LED Putri. Putri ya. Terus kemudian void callback ini fungsinya itu dipanggil saat ada pesan baru dari broker. Ya, kalau misalkan ada pesan topik LED Putri, misalkan nanti setelah ini, mungkin nanti setelah ini bakal kelihatan gitu ya. Misalkan on, nanti LED itu dinyalakan dan sensornya akan membaca dan mengirim datanya ke topik DHT ke sensornya gitu. Kalau misalkan off, bakalan dimatikan. Kemudian fungsi reconnect-nya itu ini untuk mengeprint data serial. Nah, ini logika yang tadi kita sempat jelaskan gitu. Kalau misalkan dia on, LED-nya menyala. Kalau misalkan off, dia tidak menyala. Kemudian nanti akan menampilkan data sensornya berapa derajat dan berapa kelembabannya gitu. Kemudian fungsi reconnect-nya ini untuk mencoba mengkonek ulang ke MQTT, misalkan jika belum terhubung gitu. Kalau misalkan terhubung, maka langsung akan beralih ke subscribe ke topik kontrol LED-nya. Yang terakhir, langsung ke setup-nya. Itu untuk menginisialisasi serial monitor, WiFi, terus sensor DHT dan juga MQTT-nya. Melalui yang tadi kita masukin WiFi-nya yang SSID yang paling NST char yang WiFi sebelumnya paling atas. Intinya itu untuk meng-scan atau menghubungkan dengan WiFi. Terus kita langsung di ht.begin. Ini untuk sensor suhu dan kelembabannya. Nanti dia bisa langsung nge-print-nya dan akan update 0,5 detik setelah WiFi terhubung. Dan ini terakhir kita menggunakan delay 5 detik atau 5000 milisecond untuk setiap update. Mungkin terlalu lama ya, kita up 3000 aja. Nah, di sini tuh kalau misalkan gagal bakalan muncul kata fail to read from DHT sensor apabila datanya tidak terbaca gitu. Seperti itu.
bisa kita langsung hubungkan aja. Nah, sambil nunggu yang tadi sedang loading, kita akan menjelaskan terlebih dahulu kode yang ada di VS Code. Atau Python juga bisa sebenarnya. Cuma karena saya adanya VS Code dan juga Python sebenarnya ada. Cuma lebih menarik jika menggunakan VS Code. Langsung aja kita jelaskan. Yang pertama kita membutuhkan modul paho.mqtt. Bukan modul, library paho.mqtt. Ini tuh untuk memulai komunikasi MQTT-nya. Terus digunakan untuk menghubungkan Python ke broker MQTT seperti yang kita gunakan yaitu HiveMQ. Kemudian waiting for data sama dengan false ini untuk menandai bahwa kita tuh lagi menunggu balasan dari data ESP32 kalau misalkan kita nanti mengirim perintah on. Kemudian fungsi on connect dan seterusnya ini kita untuk mensubscribe agar bisa terima data dari ESP32. Di situ ada penjelasannya oleh saya. Kemudian itu tuh akan otomatis melakukan subscribe ke topik DHT PUT3 atau putri yang untuk bisa menerima data dari ESP32. Kemudian fungsi on message-nya ini dipanggil setiap kali ada pesan masuk dari topik yang disubscribe oleh DHT PUT3 atau putri. Nanti kalau misalkan kita memang sedang menunggu datanya, waiting for data sama dengan true. Setelah itu dikembalikan kembali ke false agar tidak cetak di lain waktu. Kemudian fungsi main ini untuk mengkonfigurasi dan mengkoneksikan ke broker HiveMQ-nya, terus menjalankan loop MQTT secara kayak asinkron gitu dari loop start-nya, dari yang paling terakhir. Kemudian nanti akan ada input dari user dari saya, on, off, atau exit, keluar gitu. Kalau misalkan on, ini bisa kita lihat di logikanya. Di sini, kalau misalkan on, maka LED akan nyala. Terus kalau saya ketik on, nanti akan mengirim topiknya ke LED PUT3 atau putri dan mengaktifkan flag waiting for data sama dengan true. Kemudian kalau misalkan off, maka hanya mengirim perintah ke ESP32 tanpa menunggu balasan. Kemudian kita exit untuk keluar dari program dengan aman. Terus yang terakhir if name dan seterusnya ini adalah hanya dijalankan saat filenya ini di-run langsung, bukan diimport sebagai modul lain, gitu aja sebenarnya. Cara singkatnya, Python nanti kode ini terhubung ke broker MQTT, kemudian si Python-nya akan mengirim perintah ke ESP32 lewat topik LED putri, terus kemudian ESP32-nya akan membaca perintah. Kalau misalkan on berarti menyalakan LED, membaca sensor, mengirim data. Kalau misalkan off berarti ya udah diam aja gitu. Kalau misalkan selanjutnya Python itu kan akan menerima data on message yang tutup kurung dalam kurung on message buka kurung tutup kurung, dan nanti itu akan menampilkannya gitu. Kesimpulannya, kode ini tuh nanti tuh berperan sebagai controller jarak jauh
dari komputer atau laptop yang mengirim perintah ke ESP32 gitu. Nah, ini kita langsung udah mau mulai scanning WiFi networknya. Scan down, terus kemudian langsung terbaca sensornya publish 24 derajat dan Celsius, dan juga kelembabannya 40%. Sebenarnya bisa kita atur gitu. Tergantung, kalau misalnya real time, kalau misalnya secara nyata, secara hardware gitu di tangan kita langsung, bukan sebagai simulasi, itu tuh DHT-nya langsung mendeteksi ruang, suhunya, kelembapannya pada saat itu juga. Sementara kan ini kita menggunakan simulasi, jadi bisa kita atur mau seberapa. Gitu, ini bisa kita lihat. 35 derajat, 59%. Nah, sementara di VS Code-nya atau di Python-nya, itu kita langsung running aja. Kita tunggu sebentar, nanti bakal ada muncul kayak kita tuh mau masukin, mau kasih perintah apa, on, off, atau apa gitu. Tapi harus sesuai dengan program yang kita buat. Karena kita menggunakan programnya on atau off dan exit untuk keluar dari programnya. Jadi kita ini udah ada, bisa kita langsung misalkan on. Udah gitu. Nanti otomatis secara real time-nya yang di walkway-nya itu akan mengirimkan sebuah data dari DHT22. Ini kalau misalkan off. Seperti itu. Nah, segitu dulu yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.